Kenapa dia kalau ada jenazah meninggal, mereka harus mentahlili sebanyak 7 hari, nanti sampai 140 hari, 100 hari, setahun. Mereka itu cinta sama yang meninggal dunia sebenarnya. Jadi landasan mereka mengadakan acara tersebut cinta kepada orang yang meninggal. Ini kita husnudzon ya, kita berbaik sangka. Karena ada orang tua yang kadang-kala ngomong sama anaknya, nak kalau ibu meninggal dunia engkau tahlili enggak? Enggak bu, engkau enggak cinta sama ibu kalau gitu. Karena dia pikir inilah bentuk cinta keluarga kepada yang meninggal dunia. Sekarang bagaimana memahamkan mereka? Rasulullah SAW ketika mengubur jenazah, bagaimana? Setelah selesai penguburan jenazah, bagaimana? Ketika yang meninggal putrinya Nabi SAW, meninggal Zainab, meninggal cucu bukan cucunya, meninggal anaknya Nabi Ibrahim, meninggal Ruqayyah, meninggal Ummu Kalsum, meninggal Khadijah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Meninggal pamannya Hamzah. Apakah Nabi mengadakan tahlilan? Kalau itu bentuk cinta. Karena ada yang lebih parah lagi ya. Ketika tidak mengadakan acara seperti itu dianggap masa seperti bangkai. Dikubur selesai. Ini kan kalau dikasih permisalan seperti ini. Orang kan iya ya masa kayak kucing mati dikubur selesai nggak didoain. Apakah benar Nabi ketika mengubur Hamzah itu seperti bangkai? Kalau pandangannya seperti bangkai. Nabi loh. Alaihissalatu wassalam. Menguburkan sahabatnya, banyak puluhan sahabat yang meninggal dunia. Ketika Uhud itu 70 lebih yang meninggal dunia. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Bikin acara di rumah? Tidak. Makanya kalau kita udah melihat perselisihan seperti ini, mungkin ada ulama yang membolehkan, ada ustadz yang mengatakan nggak apa-apa, ada kitabnya, macam-macam sudah nggak akan ketemu. Udahlah, kita kayaknya nggak akan ketemu kalau berdialog seperti ini. Gimana sekarang? Kita ngurus jenazah seperti Nabi SAW mengurus jenazahnya Hamzah. Selesai. Itu contoh. Kurang kuat, oke lah. Bagaimana Abu Bakar ngurus jenazahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang meninggal nih. Yang ngurus Abu Bakar. Kurang kuat. Gimana Umar bin Khattab mengurus jenazahnya Abu Bakar Siddiq. Kurang kuat. Udah. Gimana Imam Syafi'i? Diurus jenazahnya oleh murid-muridnya. Maka dengan seperti itu tadi kita insya Allah nggak akan terlalu ribut. Cuma sebagai anak hanya bisa menyampaikan. Cobalah ya gimana nih kalau ada orang meninggal di antara kita, kita urus jenazahnya seperti Nabi Muhammad SAW mengurus jenazahnya Hamzah. Apa yang dilakukan setelah menguburkan umpamanya? Ya kita ikuti. Meninggal putri-putri Nabi, apa yang dikerjakan di kota Madinah nih, di Masjid Nabawi. Tapi sekali lagi, anak hanya bisa menyampaikan. Setelah itu, ya dia berdoa buat orang tuanya. Berdoa buat kakaknya. Nanti ada waktu lain, cobalah kak. Mungkin aku salah selama ini, ngasih nasihat. Mungkin aku salah menyampaikan. Mungkin ilmuku juga salah yang aku pelajarin. Tapi, kalau ada perselisihan lebih baik kita kembalikanlah ke Nabi Muhammad SAW, ke Quran dan ke Sunnah. Setelah itu, ya kita ikutin bagaimana keputusannya. Hadza wallahu. Menjadi kebiasaan atau tradisi di negara Kapau, apabila ada orang meninggal selama 3 hari di kampung ini melaksanakan tahlilan atau rati. Bagaimana menurut pandangan Tuan Guru? Dulu 2 murid daripada ulama Mekah kurang awak. Ulama Mekah tadi namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minang. Syekh Ahmad Khatib itu berguru kepada Said Bakri Syato, pengarang kitab I'anatul Talibin. Kitab itu diajarkan di Parabe, diajarkan di Tarbiyah Islamiyah, diajarkan di Parabe itu nama besarnya Bu? Sumatera Tawalib, ya. Diajarkan dulu kalau di Payakumbuh dan Darul Funun, ada Al-Manar, ya. Madrasah Tarbiyah Islamiyah, semua belajar kitab yang sama, cuma berbeda kurikulum. Guru mereka siapa? Syekh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi. Syekh Ahmad Khatib
karena mengikuti gurunya Said Bakri Syato. Said Bakri Syato berfatwa peringatan 3 hari, 7 hari itu bagian dari niyahah dan itu bid'ah. Tapi murid Syekh Ahmad Khatib yang lain bernama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Sulaiman Jau, Syekh Abdul Wahid As-Salihi tidak sepakat dengan kalam gurunya karena mereka mendapatkan riwayat yang lain. Kiranya ulama kulah biasa berbeda, gitu ndak biasa, ya benar ya? Ulama itu sudah biasa berbeda, kita yang tidak siap berbeda. Ternyata Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendapatkan risalah Imam As-Suyuti. Imam Suyuti mengumpulkan hadis mengenai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Disebut haul. Apa kata beliau? Mengenai 7 dan 40 hari disebutkan di riwayat ulama salafus saleh, yaitu Imam Tawus, murid daripada 70 sahabat Nabi. Apa kata Tawus? Sesungguhnya orang jika meninggal, jika dia mukmin atau dia munafik, yuftanu fi sab'i ayyam. Kalau dia mukmin ditanya 7 hari, kalau dia munafik ditanya arba'ina yauman, 40 hari. Fakanu yastahibuna it'am at-ta'am fi tilkal ayyam. Mereka ulama salafus saleh, ulama sahabat dan tabi'in suka bersedekah makan rati, ya. Salawat ditutup dengan makan selama 7 hari tersebut atau 40 hari tersebut. Imam Suyuti kemudian mentahrijh, meneliti hadis ini. Penelitian beliau, ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Qudai, Abdul Razzaq, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Berarti 7 dan 40 hari bukanlah amal Hindu. Itu ada di dalam kitab ulama salafus soleh. Katanya kalau ada salaf yang melakukan boleh. Laukana khairan la sabaquna. Kalau itu baik tentu sudah ada salaf yang melakukannya. Nih ada riwayatnya, kenapa ente tetap tidak percaya? Benar nggak? Oh, nanti mereka cari-cari kesalahan, riwayat ini dhaif. Oke, anggap saja dhaif. Ente lebih alim atau Imam Suyuti lebih alim, ya? Kalau penelitian Ar-Razi tidak diterima, Ar-Razi juga meneliti, betul riwayatnya sahih. Oke, tidak terima, tidak masalah. Tapi Imam Suyuti, Hafizus Sunnah, mengatakan riwayatnya sahih, bahwa itu amalan ulama salaf. Bah, kira-kira siap jadi kuburion, ya? Dituduhlah kita ada orang tu kuburion, dituduhlah kita ada orang tu suka meratap, padahal orang sedang baca dalail, orang tahlil. Di mananya meratap? Kita mendoakan, bukan meratap, ya, paham? Jadi boleh enggak? Boleh, ya. Tapi kalau enggak ada juga enggak usah diada-adakan, ya. Enggak masalah kalau enggak ada. Gimana, cukup? Kayaknya antum tambah sesat ketemu aneh, ya. Ya, lanjut.